Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini masih terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, yang mana kita sebagai hambanya tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat dari Allah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seharusnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah bersyukur karena di yaumil akhir kelak nanti di antara semua nabi dan rasul hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh, karena semua orang tua tahu bahwa salah satu kunci agar mereka bisa masuk surga yakni ialah dengan doa seorang anak yang soleh. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak dari orang tua kita hendaknya kita menjadi orang-orang yang soleh, sehingga kita dapat mendoakan orang tua kita dan memasukkan kedua orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah sesekali kita terlarut dalam permainan dan juga senda gurau dari kehidupan dunia ini. Karena yang sebenarnya kita kejar yakni ialah akhirat, bukanlah dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Dunia ini bukanlah apa-apa melainkan permainan dan juga senda gurau. Jika kita terlarut ke dalam permainan dan juga senda gurau yang ada di dunia, niscaya akhirat pun tidak akan pernah bisa kita kejar. Oleh karena itu, alhasil yang ada di akhirat nanti hanyalah penyesalan karena kita tidak maksimal dalam melakukan ibadah sewaktu kita ada di dunia. Adapun topik kita hari ini yakni ialah tentang menyesal tiada guna. Saya ada cerita sewaktu saya pulang bulanan seminggu lalu atau 2 minggu lalu, tepatnya di waktu minggu sebelum Ramadan. Waktu itu saya dijemput naik Gojek oleh orang tua saya, dipesankan Gojek karena orang tua saya itu sibuk sehingga tidak dapat menjemput saya menggunakan armada. Singkat cerita, sampailah di jalan, abang Gojek pun bertanya kepada saya, "SMA kelas 1 ya?" "Iya bang." "Kenapa rupanya?" "Oh, tadi mamamu bilang ada, tadi dibilang di chatnya," kata si tukang Gojek ini. "Katanya tadi Zaidan, anaknya kelas 10, bilang katanya sama satpam." "Tahu bang," katanya. "Oh." Baru ditanya lagi lah oleh si tukang Gojek ini, "Ada rencana kuliah di mana rupanya?" "Kurang tahu bang, rencananya sih setidaknya bisa ke Jawa lah bang. Kalau memang bisa, pingin sih bang keluar negeri." Habis itu abang Gojek ini pun menjawab lagi, "Ya udah, kalau memang begitu, belajarlah kau baik-baik. Tuntutlah ilmu betul-betul. Jangan sampai kau nanti belajar main-main, alhasil kau nanti kayak abang." "Kenapa rupanya bang?" "Iya, abang sewaktu abang kuliah
Kerjaan abang cuma nongkrong. Abang nyesal. Abang ingat dulu pesan mama abang, kata mama abang, "Nak, bagus-bagus kau sekolah ya. Bagus-bagus kau sekolah, nanti jangan sampai kau nanti bercewek, jangan sampai kau nanti nongkrong-nongkrong dulu sama teman-temanmu. Fokus dulu kau belajar, baru kau cari kerja, kau kumpulkan duit, baru kau cari cewek mana yang mau kau nikahi." Namun abang gak pernah abang dengarkan omongan mama abang ini. Abang tiap malam bukan yang ngambil jam malam, tapi abang malah nongkrong sama kawan-kawan abang. Jadi kayaklah sekarang ini, dulu duit pas-pasan buat abang kuliah, disediakan sama mama abang. Terakhir sekarang abang gak lulus semester, pas ngulang kelas, mama abang pun udah gak bisa bayar kuliah lagi. Terakhir sekarang jadilah kayak gini abang, narik gojek, gak bisa abang kuliah lagi. Nah, dari cerita abang gojek ini tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita tidak melakukan sesuatu secara maksimal, maka yang ada pada akhirnya hanya adalah penyesalan. Penyesalan tidak akan berguna untuk menggantikan kondisi dan situasi yang sudah terjadi dan kita alami. Jadi jika kita ingin memulai sesuatu, maka mulailah dengan sungguh-sungguh. Karena sebagaimana yang kita tahu, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jadi jika kita ingin mengejar sesuatu, maka sungguh-sungguhlah. Jangan sampai kita menyesal seperti kayak yang dialami oleh abang gojek ini tadi. Saya ingat satu pesan yang disampaikan oleh abang gojek ini sewaktu sudah sampai di depan rumah saya. Abang ini bilang seperti ini, "Seandainya nanti Ramadan ada kau ngisi tausiah, tolonglah kau sampaikan cerita abang ini ke kawan-kawanmu atau juga di podium tempat kau bertausiah. Karena abang tidak mau ada orang selanjutnya yang sama seperti abang dan dia hanya berujung dengan penyesalan sehingga dia mengalami sama seperti apa yang abang rasakan ini. Jadi abang minta tolong ya sama kau sampaikanlah sama teman-temanmu." Itulah pesan dari abang gojek yang saya ingat sampai sekarang ini, dan saat inilah di podium ini saya sampaikan kepada teman-teman sekalian agar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dialami bang abang gojek ini. Dari cerita abang ini kita juga dapat mengimplementasikan kepada konsep kehidupan di akhirat. Banyak orang-orang yang terlarut dalam candaan serta permainan yang ada di dunia sehingga mereka berakhir dengan penyesalan sewaktu mereka sudah masuk neraka. Sebagaimana kata Allah, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Dan sekiranya nanti di akhirat kau akan melihat orang yang menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Seraya berkata, "Rabbana absarna wa sami'na." Ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya kami lihat dan kami dengar apa yang pernah kau perintahkan. Farji'na, maka kembalikanlah kami Allah kepada kehidupan dunia. Na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya kami yakin dan kami akan kembali serta kami bertobat dan berbuat amal-amal soleh. Sudah tentu tidak akan bisa dikembalikan lagi kehidupan dunia karena mereka sudah ada di neraka dan tidak akan bisa dikembalikan lagi ke kehidupan dunia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita dan mengevaluasi diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena terlebih lagi ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka beruntunglah dia. Barang siapa yang hari ini sama saja seperti hari kemarin, maka merugilah dia. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka celakalah dia. Semoga kita termasuk kepada golongan hamba Allah yang tidak menyesal di kehidupan akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf atas kekurangan yang
datang dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan manusia hanyalah tempatnya lupa dan juga kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.